Oke, sekarang ini dengan munculnya para agen dari CP0 itu sendiri di Egghead serta dengan ultimatum kemarahan Monkey D. Dragon, sepertinya perang besar-besaran itu akan segera dimulai. Ini menarik nih, karena pada akhirnya Luffy sendiri itu sebagai putranya akan melawan para agen anjing-anjing pemerintah dunia itu dan akan mempertemukan kembali dengan musuh lama Rob Lucci. Nah, sementara ayahnya Dragon itu akan langsung masuk ke Marijuana kembali nih setelah apa yang mereka lakukan kepada komandan keduanya Sabo. Nah, seperti apa jalan ceritanya nanti dan apa-apa aja nih pemicunya kenapa Dragon dengan sangat lantang mengemukakan perintah besar itu setelah apa yang terjadi kepada Bartolomeo Kuma. Oke, kita akan bahas lebih dalam persiapan dua perang besar melawan pemerintahan dunia. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai persiapan dua perang besar ayah dan anak itu, Luffy serta Dragon yang segera dimulai, di mana Mugiwara bersama Vegapunk itu akan melawan CP0, sementara Dragon bersama para pasukannya itu akan melawan Raja Dunia di Marijuana. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Dalam chapter One Piece 1067 kemarin itu, setidaknya itu ada dua ultimatum besar nih yang menjadi persiapan jalan ceritanya akan mengarah ke sana. Para orang-orang CP0 yang dikomandoi Rob Lucci serta para pasukan revolusioner di Kamabaka yang tentunya dikomandoi Monkey D. Dragon. Ilustrasi pertamanya itu seperti ini. Kami adalah si Purple dan kami akan segera berlabuh. Kami sekarang mendapatkan informasi pula kalau Jewelry Bonnie ada di Egghead. Dia buronnya selalu berhasil untuk kabur. Tetapi tak masalah, kita akan langsung membunuhnya saat bertemu dengannya nanti. Namun jawaban Vegapunk Saka itu mutlak nih untuk merespon orang-orang CP0 itu. Tolong sampaikan pada mereka semuanya, simpan saja Serapim Kuma itu dan pergilah sekarang juga. Kita akan mencegah mereka dan kita tolak permintaan mereka untuk berlabuh di pulau ini. Lalu ilustrasi kedua nih berjalan dengan seperti ini. Dalam Kamabaka sesuatu itu telah terjadi dan tiba-tiba seseorang itu telah berteriak, "Dragon-san, terjadi sesuatu yang aneh kepada Kuma." "Tunggu Kuma, kau masih dalam perbaikan. Apa yang sedang terjadi? Apa dia masih dikendalikan pemerintahan dunia sendiri? Kau mau pergi kemana Kuma-san?" Bahkan dia belum bisa bergerak nih dan berjalan dengan sangat baik itu, dia sendiri sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Lalu sang raja itu akhirnya membentaknya nih. "Ada apa Kuma? Kau ingin pergi kemana? Tetaplah di sini saat ini, di mana pertempuran kita sebagai pasukan revolusi itu akan segera dimulai." Yaitulah di Dragon nih yang memberikan perintah sehingga Bartolomeo Kuma itu akhirnya terdiam. Nah, dari sini akan menarik lagi nih jalan ceritanya. Apa tujuan Kuma itu berlari tadi dan perang seperti apa yang dimaksud dengan babak awal dari dua pertempuran yang akan segera terjadi ini. Pertama, Mugiwara Pirates menghadapi para agen CP0. Nah, ini memang menarik dinantikan sih, karena kita tahu pula bahwa keduanya itu juga pernah bertemu di masa lalu ketika dalam pertempuran Water 7 kala itu. Rob Lucci adalah lawan terakhir mereka, namun kondisi sekarang sudah jauh berbeda dan pastinya berkembang. Nah, sebelum pertempuran mereka itu nih, hal yang perlu dicermati adalah tentang progres perkembangan karakter masing-masing dari mereka sendiri. Khalifa versus Nami. Ya, ini adalah dua orang yang pasti saling mengenali semenjak kejadian di masa lalu. Khalifa sendiri itu telah menjadi anggota CP0 dengan perkembangan pasifnya yang sangat masif. Sementara Nami sekarang sudah memiliki Zeus nih sebagai partnernya, salah satu mantan homies terkuat dari Yonko Big Mom sendiri kala itu. Nah, keduanya bakalan menarik jika berhadapan kembali. Zoro versus Kaku. Nah, ini menarik dinantikan. Perkembangan karakter kedua orang ini sudah sangat jauh pesat nih. Ketambahan Zoro sendiri sudah seorang wakil kapten yang memiliki bounty yang sangat fantastis, 1 miliar berries lebih. Mungkinkah Kaku yang sekarang mampu mengimbangi Roronoa Zoro? Nah, mungkinkah mode Asura seperti yang dia gunakan kepada Kaido akan digunakan lagi kepada Kaku nih? Untuk ini sih kita kok malah berasumsi nih, Kaku itu sudah bukan lawan dari Zoro ya. Tapi kita juga pasti bisa salah nih, karena kejutan bisa saja terjadi. Dan terakhir, Luffy versus Lucci. Ya, penyebutan nama yang sudah hampir mirip nih, dan keduanya itu sama-sama flamboyan. Lucci sekarang sudah menjadi bagian dari CP0, dan perlu diketahui bahwa Lucci itu memang luar biasa berbakat nih. Nama tenarnya itu bahkan juga membuat gentar beberapa bajak laut, dan jelas bukan pria sembarangan dia itu. Apalagi dengan kekalahannya dahulu dengan Luffy itu pasti membuat Lucci itu menekan sampai habis limit kemampuannya.
Nah sementara kita sendiri juga ngerasa nih, ini kok kayak seperti Zoro ya, bahwa Luffy sendiri itu sepertinya bukanlah lawan main dari Rob Lucci sekarang lagi, karena ia sudah bisa masuk ke mode Nika, dimana dalam mode ini kita tahu bahwa Kaido saja kalah apalagi para orang-orang CP0. Nah harusnya nih sudah tahu sih mereka tuh juga Luffy itu memiliki kekuatan misterius itu dari Boy Bliss yang telah pemerintah dunia tuh cari selama ini, Hitohitonomi Dewa Matahari Nika. Mungkinkah Nika setelah menjinakkan naga, dia sekarang akan menangkap Leopard? Who knows? Nah kedua adalah para revolusioner versus pemerintahan dunia. Nah jika Luffy putranya itu bersama Vegapunk menghadapi para orang-orang si Purple itu, lain halnya dengan pasukan revolusioner. Nah karena kita mungkin saja nih bisa menyebutkan jika berlarinya Kuma ke sana kemari itu mungkin dia ingin menuju Egghead atau bahkan Marijoa, karena Egghead sendiri di sana masih terhubung dengan Vegapunk yang juga terancam, dan juga pemerintahan dunia nih yang masih menjadi budak Tenryubito jika itu alasan keduanya. Namun Dragon dengan jelas mengatakan bahwa menyuruhnya untuk tetap di sini karena peperangan besar pasukan revolusioner akan segera dimulai. Nah sepertinya mereka tuh bukanlah melawan para si Purple nih, namun langsung menuju ke pemerintahan dunia yang ada di Marijoa sana. Alasan Dragon mengatakan seperti itu mungkin akan masuk akal dengan dua hal yang sudah terjadi sampai sekarang ini. Poin pertama adalah insiden Ohara. Nah kita dibawa ke sebuah flashback nih, dimana di masa lalu bahwa Dragon itu akan mengubah dunia dengan tekadnya itu tentunya bersama para pasukan revolusionernya. Karena mereka itu menghancurkan sebuah peradaban maju tempat dimana orang yang ia kenal Dr. Clover di Ohara. Dragon bahkan saat menciptakan revolusioner juga tertrigger nih karena peristiwa tersebut. Dan kemarin kita dibawa ke sebuah kenangan lama itu. Poin kedua itu adalah Sabo. Ya setelah apa yang komandan keduanya itu ungkapkan di Marijoa kala itu ketika menyelamatkan Kuma, Sabo itu tiba-tiba dihilangkan dari komunikasinya dengan pihak revolusioner. Kabar terakhir kala itu Sabo itu ada di Lulusia Kingdom dan Lulusia itu juga sudah dihancurkan. Lalu sekarang bagaimana jadinya Sabo sekarang dan nasibnya kini nih? Benarkah ini menjadi pemicu Dragon mengeluarkan ultimatum tersebut? Who knows? Poin ketiga adalah Raja Dunia dan juga berhubungan dengan Egghead. Nah sekarang ini nih Dragon yang telah mendapatkan informasi jika rekannya Dr. Vegapunk itu mengkonfirmasi jika umurnya mungkin sudah tak akan lama lagi nih, apalagi dengan kehadiran agen CP0 sekaliber Rob Lucci itu, mungkin Dragon sendiri juga telah diberitahu jika putranya dan kelompoknya itu telah berada di sana, akan membawa Vegapunk keluar dari pulau itu tentunya, dan keduanya sudah merencanakan untuk peperangan pembuka ini. Dragon menghadapi pemerintahan dunia, dan jika mereka para kelompok Mugiwara itu berhasil mengalahkan CP0 nih, dan bila tahu pula bahwa Dragon sedang melawan pemerintahan di Marijoa sana, nah ketambahan mereka diberitahu nih jika kakak terakhir Luffy itu Emperor of the Flame Sabo telah dibinasakan sejak hancurnya Lulusia Kingdom. Nah itu pasti akan menimbulkan kepanikan besar kepada Luffy sendiri. Ia tak akan mau sesuatu yang sama terjadi seperti kakak pertamanya Portgas the Ace. Nah jika kalian ingat lagi, emang serasa nyambung sih ini. Jewelry Bonnie sekarang berada dalam kelompok Mugiwara. Bonnie sendiri tahu Sabo dan bertemu di Marijoa ketika orang itulah yang menyelamatkan ayahnya Kuma. Dan hebatnya, Kuma sendiri berada dalam Kamabaka kembali bersama ayahnya Luffy. Bukan ini seperti permainan berputar yang tiada hentinya jika mereka itu keduanya sama-sama menghadapi pemerintahan dunia. Nah langkah pertama seperti apa nih yang bakalan terjadi dan dilakukan oleh pihak Dragon dan juga Mugiwara sendiri dalam menghadapi si Purple sebelum keduanya bergabung melawan pemerintahan dunia di Marijoa sana. Nah ini bakalan lebih menarik lagi nih. Gimana menurut kalian? Nah mungkinkah semua ini akan segera menjadi kenyataan nih setelah insiden dari Ohara kemarin yang diungkapkan sebagai flashback itu menjadi pemicu nih untuk menuju babak akhir pertama, hari dimana para pasukan revolusioner itu benar-benar akan mencoba mewujudkan harapan Dragon untuk mengubah dunia seperti yang dia bilang kepada Vegapunk di masa lalu itu. Nah ini menarik untuk dinantikan nih. So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai persiapan dua perang besar ayah dan anak itu, Luffy serta Dragon yang segera dimulai, di mana Mugiwara bersama dengan Vegapunk alias orang yang mirip seperti Albert Einstein itu melawan CP0. Nah sementara Dragon sendiri nih, orang yang dianggap pahlawan untuk kebanyakan orang itu yang mungkin terinspirasi dari cerita Che Guevara sendiri, dia melawan Raja Dunia di Marijoa sana. Nah ini bakalan menarik nih ke depannya. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten dari TV and will be come back.